Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah kajian rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan malam hari ini, Kamis malam Jumat tanggal 11 Sya'ban 1442 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 24 Maret ya ini ya, tahun 2021 Masehi. 20 berapa? 25. Alhamdulillah, kita bisa hadir di sebuah masjid, di sebuah rumah di antara rumah-rumah milik Allah Subhanahu wa taala. Maka kita ucapkan alhamdulillah. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Alladzi bi ni'matihi, yang dengan nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala semata tatimmus shalihat, segala kebaikan menjadi sempurna. Pada kesempatan malam hari ini sebenarnya adalah kajian rutin dari syekhuna wa ustaduna, syekh dan ustadz kita Al-Ustadz Abu Abdurrahman Abdullah Amin hafizahullah ta'ala. Semoga Allah senantiasa menjaga beliau. Karena beliau berhalangan, maka kita isi dengan kajian yang bertemakan kiat-kiat menghidupkan bulan Ramadan. Dan kita berdoa mudah-mudahan beliau senantiasa dikaruniai kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari berbagai macam penyakit, dan juga keluarga beliau. Dan semoga semua kaum muslimin yang hadir di Masjid As-Sunnah ini, di Ma'had Al-Imam At-Tirmidzi Jombangan terletak Pare Kediri ini, semoga semuanya senantiasa mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terkait dengan bulan Ramadan, maka ada banyak amalan yang bisa kita perbuat di bulan suci Ramadan ini. Di antara amalan di bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini adalah siyamu Ramadan, as-saum, berpuasa sebulan penuh di bulan Ramadan. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman sebagaimana dalam
Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allah menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumussyam, telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kalian untuk berpuasa sebulan penuh di bulan Ramadan, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana ibadah puasa itu telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat ini, khitab dari ayat yang mulia ini ditujukan kepada orang-orang yang beriman, karena hanya imanlah yang akan mendorong dan membantu seorang hamba untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya hamba-hamba yang beriman yang mau untuk menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala tidak memanggil sembarang manusia. Yang dipanggil adalah hamba-hambanya yang beriman, yang telah ada keimanan dalam dada mereka. Allah menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Dan Allah tidak memanggil dengan ya ayyuhan nas, karena kebanyakan manusia belumlah beriman, sehingga tidak ada pendorong untuk mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ibadah puasa ini adalah kewajiban atas hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, agar mereka meraih ketakwaan, predikat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila seorang hamba itu telah menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa, janji Allah kepada mereka sangatlah banyak. Di dunia ini semua permasalahan hidupnya diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan kepadanya solusi, Allah memberikan kepadanya makhraj, jalan keluar atas segala problem kehidupannya, kalau dia betul-betul bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga urgensi takwa ini betul-betul besar di sisi Allah Subhanahu wa taala bagi hamba-hambanya yang beriman. Penting sekali ketakwaan ini. Allah berfirman dalam surah At-Talaq ayat yang kedua dan ketiga, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan untuknya jalan keluar atas setiap problem kehidupannya, permasalahan hidupnya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan beri rezeki kepadanya dari arah yang tidak pernah dia sangka dan duga sebelumnya. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh, dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah dengan sungguh-sungguh tawakal, maka Allah akan memberikan kecukupan kepadanya. Dan di akhirat orang-orang yang bertakwa disiapkan untuknya jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran ayat nomor 133. Allah menyatakan, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah, bersegeralah kalian menuju ampunan dari Rabb kalian dan surganya, arduhas samawati wal ard, di mana luas surganya Allah adalah seluas langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, yang surga itu dipersiapkan, disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi hamba-hambanya yang bertakwa. Maka hendaknya kita berupaya untuk bertakwa. Dan at-taqwa menurut sebagian ulama as-salaf, sebagaimana dikatakan oleh al-Imam Talaq ibn Habib rahimahullahu taala, adalah at-taqwa huwa an ta'mala bi ta'atillah. Takwa itu engkau beramal dengan amal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala.
ala nurin minallah. Dan ketika kamu beramal ketaatan betul-betul berdasarkan landasan cahaya dari sisi Allah Subhanahu wa taala, ada dasarnya, tarju thawab Allah. Dan ketika kamu menjalankan ketaatan kepada Allah itu, kamu hanya benar-benar mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua unsurnya adalah wa tatruka maksiat Allah, dan kamu meninggalkan perbuatan maksiat kepada Allah ala nurin min Allah, di atas cahaya dari Allah, takhafu iqab Allah, karena engkau takut hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah takwa. Maka para jamaah, ini mukadimah. Sekarang bisa dilihat kepada bukunya. Saya tidak akan membedah buku ini karena waktunya tidak cukup, tapi akan saya baca cuplikan-cuplikan dari kitab ini. Bagi yang belum memiliki kitab ini, nanti setelah sholat isya bisa didapatkan, insya Allah dibagikan gratis. Atau bagi yang ingin memberi kepada orang tuanya atau saudaranya, jika tidak banyak, hanya 1 atau 2, bisa diminta kepada pengurus pesantren nanti selepas sholat isya. Taib. Saya bacakan nukilan-nukilan yang ada dalam kitab ini, yang sebenarnya judulnya adalah di atas ini, Kaifa na'ishu Ramadan. Bagaimana kamu hidup di bulan Ramadan, menghidupkan bulan Ramadan, menghidupkan siangnya dengan puasa dan malamnya dengan beribadah. Yang kitab ini diterjemahkan oleh salah satu ustadz kita, Al-Ustadz Al-Fadil Muhammad Sulhan Jauhari LCMA hafizallahu ta'ala. Dan beliau adalah teman saya kuliah sejak di Ma'had Al-Irsyad Al-Ali di Surabaya tahun 2000. Kemudian juga berteman ketika berada di Saudi Arabia. Dan sekarang posisi beliau masih di kota Ad-Dammam, kerajaan Saudi Arabia, hafizahullah ta'ala. Dan diberi judul oleh beliau, Kiat Menghidupkan Bulan Ramadan. Dan boleh antara judul dengan judul kitab aslinya dengan judul terjemahannya tidak sesuai, boleh, tapi ini masih agak sesuai. Jadi Kiat Menghidupkan Bulan Ramadan. Silahkan dibuka. Saya akan baca cuplikan-cuplikan karena kita tidak sedang membedah buku ini. Yang pertama, lihat halaman 6 tentang berpuasa. Nabi SAW bersabda, "Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Jangan lihat terjemahannya, lihat Arabnya saja. Saya tidak akan menerjemahkan sebagaimana yang beliau tulis, saya terjemahkan sendiri. Man shoma Ramadana, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, imanan, karena dasar iman, dilandasi karena keimanan, wahtisaban, dan karena mengharapkan pahala di sisi Allah, ghufira, akan diampunilah untuknya ma taqaddama, apa saja yang telah berlalu min dzambihi, dari dosanya. Jadi seorang yang mau berpuasa Ramadan, jika dia berpuasa itu dasarnya adalah iman dan ihtisab. Iman itu percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, yakin bahwa ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala dan tidak mungkin Allah memerintahkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya buat kita, untuk kita. Dan ihtisab, kita lakukan itu hanya mengharapkan pahala, ajar, ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah SAW memberikan kabar gembira buat kita, untuk kita, ghufira, akan diampuni lahu untuknya ma taqaddama, apa yang telah berlalu min dzambihi, dari dosanya. Jadi betul-betul dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala apabila seorang itu berpuasa karena dasar iman dan ihtisab, mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan hadisnya muttafaqun alaih, rawahul Bukhari wa Muslim, diriwayatkan Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Inilah para jamaah yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, pahala bagi mereka yang mau betul-betul berpuasa. Dan puasa itu fadilahnya sangat banyak.
keutamaan yang sangat banyak, dan tidak akan kita sebutkan di sini semua keutamaan tentang ibadah puasa, melainkan ayat tadi yang sudah saya bacakan, surat Al-Baqarah ayat berapa tadi? Tidak mencatat. 185, 183, dan juga hadis Rasulullah SAW yang barusan kita bacakan. Cukuplah dua dalil ini memotivasi, mendorong kita untuk kita mempersiapkan diri untuk berpuasa Ramadan. Sekalipun pada malam hari ini masih tanggal 11 atau 12 Sya'ban, masih kurang separuh bulan lagi, setengah bulan lagi, namun hendaknya kita mempersiapkan diri untuk menyongsong datangnya bulan suci Ramadan. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pembahasan yang kedua halaman 8 adalah tentang Qiyamul Lail. Maka hidupkan bulan Ramadan itu dengan Qiyamul Lail, mendirikan salat malam di bulan Ramadan. Dan salat malam itu keutamaannya sangat banyak, baik di bulan Ramadan, demikian pula di luar bulan Ramadan. Adapun di bulan Ramadan, datang dalam hadis-hadis Nabi SAW, di antaranya sabda Nabi SAW, beliau bersabda, "Man qama Ramadan," barang siapa yang berdiri di bulan Ramadan. Yang dimaksud berdiri di sini adalah melakukan qiyamul Ramadan, qiyamul lail, salat malam di bulan Ramadan. Yang sekarang ini baik di negeri kita maupun di negeri Timur Tengah dikenal dengan salatul tarawih, salat tarawih. Yang asalnya dalam hadis ini disebut dengan apa? Qiyamul Ramadan. Man qama Ramadan, barang siapa yang berdiri untuk salat malam di bulan Ramadan, di malam hari bulan Ramadan, imanan wa ihtisaban, karena dasar iman dan mengharapkan pahala dari sisi Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, maka akan diampuni untuknya, ghufira lahu, akan diampuni untuknya ma taqaddama, apa yang telah berlalu min dzambihi, dari dosa-dosanya, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua dosa-dosanya yang dia kerjakan sebulan sebelum datangnya bulan Ramadan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dia melakukan qiyam Ramadan. Hadis muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Dan ibadah qiyamul lail ini bukan sembarangan ibadah para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena ibadah ini adalah ibadah yang diperbuat oleh hamba-hamba Allah, yang diperbuat oleh ibadur Rahman, hamba-hamba Allah yang maha pemurah. Kita bisa baca, dilihat bukunya dalam Al-Quran, dalam surah Al-Furqan ayat 63 sampai 64, yang sebenarnya ada di ayat yang ke-64. Allah berfirman, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna, dan hamba-hamba Allah yang maha pengasih itu yang disebut dengan ibadur rahman adalah orang-orang yang dia ketika berjalan di muka bumi ini berjalan dengan hauna, dengan sikap lunak, dengan rendah hati dan tidak sombong. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama, dan apabila orang-orang jahil berjumpa dengan mereka dan berbicara kepada mereka, menyapa kepada mereka, maka mereka akan menyapa orang-orang jahil itu dengan ucapan salam, ucapan yang penuh dengan kedamaian. Kemudian Allah berfirman, ini merupakan syahid dalam ayat ini, walladzina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama. Dan ibadur rahman di antara sifatnya adalah mereka adalah orang-orang yang yabituna li rabbihim, mereka beribadah di malam hari karena Allah, li rabbihim, karena Allah Subhanahu wa taala. Sujjada, dihidupkan malam-malamnya dengan bersujud, mereka bersujud, wa qiyama, dan mereka berdiri untuk sholat. Oleh karena itu, kalau kita lihat ibadur rahman di bulan Ramadan, mereka memenuhi masjid-masjid pada jemaah. Dan ini yang saya lihat di Indonesia ini mulai ada, dan sebagian masjid mulai tidak ada. Kenapa saya katakan demikian? Dibandingkan dengan kondisi saudara-saudara kita di kerajaan Saudi Arabia, kita jauh. Tarawih di negeri-negeri kita ini makmurnya hanya di sepekan pertama bulan Ramadan.
Kalau sudah memasuki pekan kedua bulan Ramadan akan mengalami banyak kemajuan ibadah tarawihnya. Artinya softnya maju ke depan. Jadi mengalami banyak kemajuan soft, bukan kemajuan jamaah, kemajuan soft. Berbeda dengan Saudi Arabia. Kalau antum di Saudi, semakin mendekati 10 hari yang terakhir, masjid-masjid penuh sesak. Bahkan kalau kita berangkat ketika terkumandangkan azan Isya, jangan harap dapat tempat di dalam, jangan harap. Maka kita akan berpeluh-peluh, berkeringat-keringat di luar karena tidak ada AC di luar. Bersama kaum muslimin yang menggelar sajadah-sajadah mereka atau karpet-karpet mereka untuk beribadah. Jadi semakin hari semakin penuh. Bahkan wanita-wanita yang tidak keluar dari tanggal 1 sampai tanggal 20 Ramadan, pada tanggal 21 mereka beribadah. Mereka mengajak anak-anak mereka sholat. Jadi wanita-wanita Arab dari tanggal 1 sampai 20 mereka masih sholat di rumah. Tapi begitu sudah memasuki 10 hari yang terakhir, mereka ingin mendapatkan pada jemaah fadilah yang sangat besar dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Mereka keluar. Jadi masjid itu penuh sesak para jemaah. Berbeda dengan kondisi di sini. Karena di sini 10 hari yang terakhir adalah waktu untuk berbelanja. Waktu untuk mempersiapkan apa? Hidangan hari raya. Apakah orang-orang Arab tidak berbelanja? Berbelanja. Tapi mereka berbelanja sejak Sya'ban. Bahkan sebagian mereka di bulan Rajab itu sudah mulai berbelanja. Rajab bulan ke-7 belanja. Sya'ban terakhir belanja. Ramadan tidak ada orang Arab yang, mohon maaf, keliling di mal-mal, di tempat-tempat pusat-pusat perbelanjaan, di apa? Di supermarket, hipermarket tidak ada. Mereka beribadah di bulan itu. Masya Allah. Inilah yang membedakan antara kaum muslimin di negeri kita yang unik dengan kaum muslimin di negeri Saudi juga unik. Aneh tapi nyata, ada pada jemaah. Orang-orang tidak belanja di bulan Ramadan, mereka belanja di bulan Rajab dan Sya'ban. Baik, maka hendaknya mulai bulan Sya'ban ini segera belanja yang punya duit. Persiapan, berasnya dipenuhi ibu-ibu ya, minyak gorengnya, kecapnya apa. Nanti tinggal belanja sayurnya pagi hari. Jadi belanja-belanja besar sudah sekarang. Beli baju anak-anak sekarang. Ustaz belum THR, ya sudah sekarang. Utang-utang dulu atau bagaimana? Baik. Tidak harus baju baru pada jamaah ya. Sehingga jauh sekali perbedaan antara kita dengan kaum muslimin di Timur Tengah pada jamaah yang rahmatullah taala. Qiyamul Lail. Dan seorang yang mau Qiyamul Lail, Masya Allah, dia akan diberi banyak keutamaan oleh Allah Subhanahu wa taala yang tidak diberikan kepada mereka yang tidak pernah Qiyamul Lail. Ketenangan, diberi ketenteraman oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi ucapan yang lurus, teguh di atas Al-Quran dan Sunnah, dan diberikan banyak keutamaan oleh Allah Subhanahu wa taala mereka-mereka yang mendirikan sholat di malam hari, baik di bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan. Maka hendaknya kita bersiap-siap untuk menyambut ibadah bulan Ramadan ini dengan membiasakan semenjak sekarang untuk Qiyamul Lail berjamaah, tahajud, bangun berjamaah, dinyalakan itu alarm HP-nya, alarm jamnya, supaya kita bisa mendirikan ibadah sholat di malam hari berjamaah. Tidak perlu panjang-panjang, cukup dengan 2 rakaat tahajud, sholat malam, Qiyamul Lail, ditutup dengan 1 witir. Jika tidak sanggup 11 atau 13, kerjakan berjamaah sesuai dengan petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Taib. Kita dengarkan ucapan dari Syekh Abdullah As-Salih di sini dalam bukunya, buka halaman 9 ya. Ibnu Abi Hatim rahimahullah taala berkata, Ibnu Umar radhiyallahu anhuma menyatakan demikian karena banyaknya salat yang dikerjakan oleh Amirul Mukminin Utsman pada malam hari dan banyaknya ia membaca Al-Quran. Jadi Utsman dahulu dikenal pemimpin khalifah yang banyak mendirikan salat malam dan banyak membaca Al-Quran. Bahkan terkadang beliau Utsman radhiyallahu anhu menghatamkan Al-Quran hanya dalam 1 rakaat saja. Ini Utsman. Dari Alqamah bin Qais rahimahullah, ia berkata, pada suatu malam
Aku pernah bermalam bersama Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau bangun pada awal malam, di awal malam bangun, lalu berdiri untuk sholat dan membaca Al-Quran sebagaimana bacaan imam di masjid kampungnya, yakni membaca dengan tartil. Tartil itu perlahan-lahan dan tidak mengulang-ulang ayat. Suara beliau dapat didengar oleh orang-orang yang ada di sekitarnya, dan beliau tidak mengulang-ulang bacaannya hingga tidak tersisa dari malam hari kecuali mendekati subuh, seperti waktu antara adzan maghrib hingga akhir sholat. Selanjutnya beliau mengerjakan witir. Demikianlah para salaf dahulu. Bagaimana Utsman bin Affan diceritakan oleh para sahabat yang lainnya, Alqamah bin Qais rahimahullah diceritakan bagaimana amalan mereka. Bahkan disebutkan di dalam hadisnya Sa'ib bin Zaid rahimahullah, ia bercerita, dahulu imam membaca Al-Quran hingga ratusan ayat, sampai-sampai kami bersandar dengan tongkat karena lamanya berdiri, karena lamanya dahulu. Ia melanjutkan, tidaklah mereka selesai sholat melainkan sudah mendekati waktu subuh, hanya tersisa untuk istirahat sebentar. Kalau di bulan Ramadan tersisa untuk apa? Untuk makan sahur. Kalau di luar bulan Ramadan tersisa untuk rebahan sebentar, sebagaimana dilakukan oleh para salaf dahulu dan dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Dan sampai detik ini di Timur Tengah masih kita alami pada jemaah. Kita masuk tarawih setengah 8, keluar tarawih jam 10 biasa di sana. Kira-kira kalau di sini diterapkan bagaimana para jemaah? Insya Allah diterapkan ya. Ya, bawa tongkat nanti. Dan sudah ada kursi nih, kursi putih-putih ada, nanti selesaikan di sini. Kalau yang nggak kuat duduk nggak apa-apa. Nggak kuat berdiri, duduk dulu, nanti waktu ruku ya ruku, ya berdiri lagi ruku, begitu. Nggak apa-apa, ya. Terus dari tiang ke tiang ini kasih tali, jadi untuk bersandar nanti. Jadi nggak geblak ke belakang. Di zaman para salaf dahulu begitu. Mereka dan kami biasa para jamaah. Awalnya saya di Saudi itu tahu kemeng, bahasa Indonesianya apa? Kemang. Kemeng itu bahasa Indonesianya apa? Kemang. Apa kemeng itu? Nyeri, bukan nyeri. Kemeng kok nyeri apa? Jarem, apa itu? Bukan linu juga. Pokoknya kemeng, nggak ada bahasa Indonesianya. Saya sendiri bahasa Arabnya tambah nggak tahu. Lebih-lebih ya. Pegal, ini pegal. Benar Mr. Abir. Syukran, barakallahu fikum. Ini enaknya ngaji dengan Mister pinter ya. Pegal, sampai pegel-pegel kaki itu. Apalagi orang gemuk seperti saya. Waduh, pegel rasanya. Dan selesai dari sholat itu seperti kita ngawang, tahu nggak bang? Berjalan itu seperti apa? Mengawang, melayang-layang, bagaimana? Tapi nikmat. Besok itu ingin mengulangi lagi, padahal mengalami hal yang sama. Sujud itu terasa dahi ini seperti apa? Sudah capek untuk menahan kepala kita dan tubuh kita. Tapi besok ingin mengulangi lagi pada jamaah. Kenapa? Imamnya suaranya indah, bacaan yang dibaca bacaannya tartil ya, sesuai dengan makharijul huruf, tajwidnya, sifatul huruf, nikmat sekali pada jamaah. Dan semua semangat, tidak seperti kita ada yang duduk-duduk, ini mengurangi semangat kita. Oh, ada yang duduk akhirnya kita ikut mundur. Kalau di sana tidak. Jadi semua semangat. Jadi duduknya mereka ya duduk di apa? Di soft. Kalau tidak kuat mereka duduk di soft. Dan ini sudah ada yang mengusulkan Pak Dedi kemarin untuk soft pertama nanti ini dikasih tempat duduk sandaran pada jamaah. Insya Allah ya segera nanti kalau punya duit kita. Seperti di Saudi, tempat duduk sandaran soft pertama ini. Jadi nanti yang tidak kuat tuh duduk di tempat duduk itu. Kemudian berdiri lagi ketika ruku, menjelang ruku. Masya Allah ini para jamaah. Demikian. Dan sampai sekarang ini masih ada. Kalau sudah masuk tanggal 21 Ramadan, malam 21 Ramadan, jangan ditanya lagi para jemaah. Jam 10 pulang, jam 12 balik lagi ke masjid. Sampai jam 3 menjelang sahur. Bayangkan itu. Jam 10 pulang. Dan itu tidak bisa tidur karena pulang kita diganggu anak-anak ya. Nanti jam 12 tidak balik lagi, sayang. Ya Allah, ibadah ini sayang. Imamnya sudah baca, kita belum berangkat tuh. Ya Allah, sudah ketinggalan kita. Segera ke masjid. Sayang. Pada jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan semangat kaum muslimin. Dan yang aneh itu adalah semakin mendekati hari raya semakin penuh sesak masjid itu. Makmur dengan orang-orang yang beribadah di bulan Ramadan. Yang ketiga pada jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala adalah bersedekah.
Dan Rasulullah SAW merupakan sosok yang paling dermawan. Bahkan beliau lebih dermawan lagi di bulan Ramadan. Beliau lebih dermawan daripada angin yang berhembus dengan kencang. Dan sesungguhnya Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, Nabi mengatakan, afdhalus shadaqati shadaqatun fi Ramadan. Sedekah yang paling utama, sedekah yang paling utama adalah sedekah yang dikeluarkan di bulan Ramadan. Maka mari para jemaah, di masjid ini insya Allah, di Masjid As-Sunnah ini, saya sampaikan ya pengumumannya, mungkin yang belum membaca pengumumannya, insya Allah ada kegiatan Ramadan, ada sebulan bersama Al-Quran ya Mr. Amir ya, judulnya sebulan bersama Al-Quran. Jadi di sini ada kegiatan yang namanya Mutiara Ramadan, dimulai dari pada subuh ada kajian pada jemaah, kajian kitab, insya Allah kitab Tauhid kita kaji sepanjang sebulan bulan Ramadan. Kemudian ada kajian Nahwu setelah itu istirahat di sore hari, kita start kembali insya Allah di sore hari setelah sholat asar. Kita akan mengadakan sebulan bersama Ramadan bersama apa? Al-Quran. Jadi akan ada guru-guru yang membimbing kita tahsinnya, bagaimana cara membaca Al-Quran yang benar. Kemudian yang mau setoran hafalan setelah itu dipersilahkan, ada guru-guru yang membimbingnya. Setelah itu dari setengah 5 pukul 16.30 sampai menjelang maghrib sampai 17.15 itu kita akan adakan kajian menghatamkan kitab-kitab kuning, kitab-kitab berbahasa Arab. Dan yang sudah bersedia mengajar di sini insyaallah dari Ramadan pertama sampai Ramadan ke-10 Ustaz Abdul Hamid, dari Ramadan ke-11 sampai Ramadan ke-20 Ustaz Ahmad Qadi LCMA, dan insyaallah 2 hari dari Ramadan ke-21 dan 22 oleh Ustaz Abdul Adim. Kemudian saya lanjutkan sampai akhir Ramadan. Kita menghatamkan kitab-kitab di sini pada jamaah insyaallah taala. Hadir ya insyaallah. Hadir. Kita penuhi bulan Ramadan dengan ibadah insyaallah pada jamaah. Dan memiliki sedikit harta silahkan menghubungi panitia kegiatan Ramadan di ma'had kita ini. Kita siapkan insya Allah buka puasa, dibantu pada jamaah, dibantu dengan dananya, dengan uangnya. Yang mampu membawa nasi bungkus nanti menghubungi panitia. Saya insya Allah 30 hari penuh, setiap hari 50 nasi bungkus, sampaikan insya Allah. Begitu, jangan malu-malu menyampaikan, sampaikan saja. Insya Allah panitia akan mencatatnya insya Allah pada jamaah ya. Yang mampu 5 nanti bungkus setiap harinya, sampaikan kepada panitia. Yang mampu membawa kurmanya, sampaikan insya Allah. Baik. Tentang sedekah ini para jemaah, para salaf dikenal banyak bersedekah para jemaah, dan tidak dikenal para salaf itu bakhil di dalam bersedekah. Oleh karena itu para jemaah, bersedekah di bulan Ramadan memiliki keistimewaan dan keutamaan. Maka bersegeralah mengerjakannya dan bersemangatlah menunaikannya sesuai dengan keadaanmu. Sedekah di bulan Ramadan banyak caranya. Di antaranya adalah halaman 12, berbagi makanan. Jadi silahkan yang mau berbagi makanan di bulan Ramadan silahkan. Tapi tolong menghubungi panitia ya, supaya tidak banyak makanan menumpuk di satu hari. Nanti semua bawa makanan di hari ya, misalnya pertama, kemudian hari kedua sepi, tidak ada makanan. Karena makanannya tidak bisa kita hangatkan kembali. Jadi tolong menghubungi panitia yang ingin membawa makanan. Kalau yang membawa berupa uang tidak usah menghubungi, langsung saja ya. Walaupun setiap hari membawa boleh, silahkan. Sebanyak-banyaknya boleh para jemaah. Sampai kantong kita ludes silahkan, nggak apa-apa. Kalau makanan menghubungi dulu supaya tidak nantinya makanan bertumpuk di satu hari. Jadi berbagi makanan. Dan ini disebutkan di dalam banyak dalil ya tentang memberikan makanan. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, bagaimana kondisi orang-orang yang beriman dalam surah Al-Insan ayat 8 hingga 12. Allah berfirman, kita baca ayatnya, wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi, dan mereka memberikan makanan yang masih dicintainya dan disukainya, miskinan kepada orang miskin, wa yatiman dan kepada anak yatim, wa asira dan kepada tawanan perang. Innama nut'imukum liwajhillah, mereka berkata, sesungguhnya kami ini memberi makanan kalian hanyalah karena mengharap wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala.
mengharap ridhonya Allah, ikhlas karena Allah. La nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Kami tidak menginginkan dari kalian jazaan, balasan, wala syukura, dan tidak pula ucapan terima kasih. Inna nakhafu min rabbina yauman abusan qamtarira. Sesungguhnya kami ini takut dari Rabb kami pada suatu hari ketika wajah itu berwajah musam, berwajah penuh musam, qamtarira, lagi penuh kesulitan. Fawaqahumullahu syarra dzalikal yaum. Maka Allah menjaga dan melindungi mereka dari keburukan hari itu. Walaqahum nadratan wa surura. Kemudian Allah berikan kepada mereka, Allah sampaikan kepada mereka dengan penuh keceriaan dan kegembiraan. Wa jazahum bima sabaru jannatan wa harira. Dan pahala balasan untuk mereka disebabkan kesabaran mereka adalah jannahnya Allah, wa harira, dan pakaian sutra. Itulah yang akan Allah persiapkan bagi orang-orang yang mau memberi makan orang miskin, anak yatim, dan tawanan perang. Lihat ini para jemaah. Jadi kaum muslimin di zaman dahulu, di zaman Rasulullah SAW, di zaman para sahabat, di zaman para salaf, mereka bukan hanya memberi makan kepada orang miskin saja, tapi anak-anak yatim juga diberi makan. Bahkan tawanan perang mereka juga diberi makan. Tawanan perang tidak dibiarkan kelaparan sampai mati, tidak, diberi makan oleh mereka. Ini menunjukkan akhlaknya kaum muslimin yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Bahkan ya, disebutkan sebagian generasi salaf mengatakan, sekiranya aku mengundang 10 orang dari sahabatku, lalu aku beri makanan kesukaan mereka, hal itu lebih baik, hal itu lebih aku sukai daripada membebaskan 10 orang budak dari keturunan Ismail. Jadi zaman salaf mereka suka memberi makan orang lain. Bahkan banyak dari mereka dahulu yang lebih memilih memberikan santapan buka puasanya kepada orang lain, padahal dia sendiri sedang berbuka. Demikian dahulu. Di antara mereka adalah Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Dawud At-Ta'i, Malik bin Dinar, Ahmad bin Hanbal rahimahumullah. Bahkan dahulu Ibnu Umar tidak berbuka kecuali bersama anak-anak yatim dan orang-orang miskin. Jadi buka puasa bersama ini ada salafnya ya. Jadi kalau ada yang bertanya kepada kita, mana salafnya? Nanti tunjukkan kitab ini ya. Ini ada salafnya ini. Buka puasa bersama itu ada tuntunan dari para pendahulu kita dahulu. Bukan sesuatu yang baru. Kalau namanya buka bersama itu nggak ada zaman Nabi. Nabi tidak berbahasa Indonesia memang. Buka bersama tidak ada. Tidak ada zaman Nabi. Tapi hakikat dari buka puasa itu dikerjakan oleh Nabi dan para sahabatnya. Lihat di sini. Ibnu Umar berbuka, tidaklah berbuka kecuali bersama dengan anak-anak yatim dan orang-orang miskin. Diundang anak-anak yatim, diundang orang-orang miskin. Sampai-sampai terkadang bila beliau tahu keluarga beliau menyuruh orang-orang itu pulang, maka pada malam hari itu beliau tidak mau berbuka. Kalau sampai diusir orang-orang itu, Masya Allah, bagaimana akhlaknya salaf kita. Dan di antara generasi salaf dahulu juga ada yang berbagi makanan kepada teman-temannya sementara dia sendiri berpuasa. Dia ikut duduk bersama, melayani dan menyiapkan segalanya hingga mereka pulang, ya. Melayani ya, dan menyiapkan segalanya hingga mereka pulang. Di antara mereka yang melakukannya adalah, yang melakukan hal itu adalah Al-Hasan dan Ibnu Mubarak rahimahumullah. Abu Siwar Al-Adawi rahimahullah berkata, orang-orang dari Bani Adi terbiasa sholat di masjid ini. Kemudian ada seorang dari mereka tidak bermau berbuka puasa. Tidak ada seorang pun dari mereka yang berbuka puasa sendirian. Ketika mendapati seorang, maka dia akan makan bersama orang lain. Bila tidak, maka makanan itu ia bawa ke masjid, lalu ia berbuka bersama orang-orang di masjid. Masya Allah, berarti ada salafnya ini. Berbuka puasa bersama di masjid juga ada salafnya. Mengundang di rumah silahkan, di masjid silahkan. Dan ibadah berbagi makanan seperti ini dapat menumbuhkan banyak kebaikan. Seperti apa? Menumbuhkan cinta dan kasih sayang kepada orang-orang yang diberi makan.
Lihat nanti wajahnya berseri-seri, tidak? Orang-orang yang diajak berbuka puasa itu berseri-seri. Inilah yang menjadi sebab masuknya seorang ke dalam surga. Rasulullah SAW bersabda, "Lan tadkhulul jannah," tidak akan masuk surga, "hatta tu'minu," hingga kalian beriman. Kalian itu tidak akan masuk surga sampai kalian beriman. "Walan tu'minu," dan kalian tidak akan beriman, "hatta tahabbu," hingga kalian saling mencintai. Jadi buka puasa bersama ini ada tuntunan dari para salaf kita berjamaah. Oleh karena itu saya mendorong, ya, berbagilah di bulan Ramadan semampu kita. Kalau kita mampunya membawa kurma ke sini, bawa kurma berjamaah. Bawa makanan silakan dibawa. Membantu berupa uang silakan disampaikan, dititipkan berjamaah. Insya Allah semuanya bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan di Saudi Arabia itu, apabila buka puasa itu pulang mereka membawa lebih banyak. Bisa difahami? Yang dimakan hanya sebagian, yang dibawa pulang itu lebih banyak daripada ini dimakan di masjid. Jadi kalau saya misalnya buka puasa di Saudi sana, ya para jamaah, itu yang dimakan paling hanya satu piring, yang kita bawa satu bagi besar ini. Jadi saya bawa pulang gitu. Jadi sisanya itu lebih banyak daripada yang dimakan. Minumannya itu minimal di sana itu 3 minuman, yang diminum hanya satu, yang 2 dibawa pulang. Akhirnya kalau Ramadan itu lemari esnya penuh dengan minuman, jus ada, susu ada, air mineral ada, sampai air mineral saya taruh di luar, gak cukup. Dari masjid saya bawa, anak saya bawa, tinggal kita. Kalau anaknya banyak semakin banyak rezekinya, makanya banyak anak, banyak rezeki para jemaah. Jangan sedikit hanya anak satu sudah, kita nggak mau punya anak lagi, yang banyak anaknya, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 gitu, yang banyak, supaya banyak rezekinya para jemaah. Bener, di Saudi dulu begitu. Jadi makanan itu melimpah di bulan Ramadan itu, Masya Allah. Bahkan orang-orang kafir ikut makan, dibiarkan oleh para syekh. Jadi orang-orang Hindu, India, gitu, orang Filipina, Kristen ikut makan, dibiarkan. Nggak ditanya kamu puasa apa tidak, enggak. Jadi boleh, misalnya ini anak-anak nggak ikut puasa, "Dek, kamu puasa enggak? Ini untuk orang puasa enggak?" Semua dapat pahala. Yang mau memberi makan puasa dapat pahala, memberi makan ini tadi, memberi makan orang yang kelaparan juga dapat apa? Pahala. Walaupun pahalanya tidak sebagaimana kalau kita memberi taftir, memberi apa? Iftar kepada orang yang berbuka puasa. Tapi tidak ada ruginya orang yang bersedekah di bulan Ramadan itu. Para jemaah, pahalanya dilipat gandakan, ya. Jadi nanti panitia mohon ya, adik-adik biar makan, nggak apa-apa, ya. Kecuali kalau jatahnya kurang, ya anak kecil satu dibagi 2 gitu ya. Kalau jatahnya cukup kasih satu kepala satu, nggak apa-apa. Loh, saat ini satu keluarga ya bawa 5, nggak apa-apa, mau bawa 10, 5 silahkan. Kalau memang sisa, nggak apa-apa para jemaah. Ini berbagi kebahagiaan di bulan Ramadan. Ini cuma setahun sekali loh para jemaah. Jangan dihalangi lah. Orang mau ke masjid biar. Dulu saya pernah mendengar kadang-kadang kerasan-kerasan dari sebagian panitia, "Ustaz, ini istrinya sudah di sini, anaknya 5, berarti 7 Ustaz, saat suaminya, biar saja mau 7 mau 10, nggak apa-apa para jemaah." Ini tadi sudah kita bacakan bagaimana semangatnya Rasulullah dalam apa bersedekah di bulan Ramadan. Ini yang bisa dibacakan para jemaah dalam kesempatan yang singkat ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada kesempatan yang lainnya, insya Allah kita akan lanjutkan ya, ditandai kita sampai pembahasan ke-14. Kalau ada waktu yang lainnya kita selesaikan, karena ini masih ada beberapa waktu sebelum datangnya bulan Ramadan. Demikian bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.